pelatihan UBM sehat, bugar, produktif, tanpa rokok. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawakil, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Saya bekerja di Puskesmas Masalebo. Saya sebagai konselor UBM Puskesmas Masalebo. Perkenalkan, nama saya Misbawati, Sarjana Perawatan. Saya bekerja di Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumeneb. Saya sebagai klien. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Misbawati, silakan Pagi, duduk. Bapak. Terima kasih. Monggo Bu, duduk. Oke, Ibu Misbah, kita lanjut ya. Nanti pertanyaannya nggak sampai 10 menit. Mudah-mudahan Bu Misbah bisa tertarik dengan konseling ini ya. Iya. Oke. Pokoknya jangan lama-lama, Bapak. Siap Bu Misbah. Nggak akan lama kok. Sekarang Bu Misbah, saya akan bertanya tentang kuesioner untuk adiksi nikotin. Apakah Bu Misbah termasuk pengguna nikotin berat atau ringan? Oke. Pertanyaan pertama. Berapa rokok yang Ibu Misbah hisap setiap hari? Setiap harinya berapa? Untuk sekarang, Iya. kalau sekarang karena suami sudah berhenti juga, saya akhirnya biasanya satu bungkus satu hari, itu satu bungkus bisa 2 hari. 2 hari. Berarti perkiraan 5 sampai 6 ya per hari ya. Oke. Seberapa cepat ketika Bu Misbah menyalakan rokok pertama, itu berapa lama habis dari rokok pertama tersebut? Waktunya, lama merokoknya itu, satu batangnya itu berapa menit, berapa jam? 5 menit, kadang lebih dari 10 menit. Oh, 10 menit, termasuk cepat ya Bu Misbah ya. Oke, 10 menit. Rokok mana yang paling Bu Misbah tidak hindari? Jadi ngerokok itu di waktu kapan yang paling Bu Misbah tidak bisa lepas untuk ngerokoknya? Kalau tidak ada kerjaan, Oh, ketika pagi, siang atau malam? sore-sore. Sore. Sore. Kalau pagi masih bisa ya dihentikan ya. Kalau sore nggak ada kerjaan, merokok. Oke. Dalam bangun tidur, Bu Misbah kan merokok kan ya. Kalau bangun tidur itu biasanya langsung ngerokok 2 jam berikutnya itu berapa hari? Contohnya bangun tidur, tiba-tiba Bu Misbah ngerokok. Itu dalam 2 jam 2 jam itu ngabisin berapa rokok? Saya merokoknya biasanya kalau habis makan, kalau pagi. Pagi. Berarti satu kali apa berapa jam itu ngabisinnya? Dalam 2 jam itu setelah makan berapa rokok yang dihabisin? Satu. Berarti kalau sehari ngabisin 5, berarti masih cukup ya, satu dalam 2 jam sebelum satu hari tersebut. Oke. Apakah Bu Misbah kesulitan nggak ketika Bu Misbah berada di tempat-tempat umum untuk merokok? Contohnya di pasar, terus di perkantoran, terus di kendaraan umum. Saya kalau di kantor, karena ada aturan tidak boleh merokok di kantor, jangan. Bisa ditahan ya, oke. Apakah masih berkeinginan ngerokok enggak waktu-waktu berikutnya? Ya, Bu Misbah, kita lanjutin untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu riwayat berhenti merokok sebelumnya. Jadi sebelum sekarang membulatkan tekad untuk berhenti merokok, berapa kali Ibu Misbah itu berkeinginan untuk berhenti merokok?
Sebenarnya ingin sudah lama karena suami juga enggak, sudah berhenti, sama suami dianjurkan untuk diganti permen itu. Cuma karena bapak masih merokok, kalau melihat bapak merokok itu dan saat saya nggak punya kerjaan, tidak ada kerjaan ya itu ingin merokok lagi. Berapa kali selama waktu berkeinginan berhenti? Keinginannya berhenti berapa kali? Sudah sering, Hampir 5 kali? lebih dari 5 kali. 5 kali. Oke. Rata-rata ya 7 ya. Kapan usaha terakhir mau berhenti merokok? 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, apa gimana? Atau 1 tahun yang lalu? Usaha terakhir yang mau berhenti merokok itu kapan? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Pernah nggak dalam suatu hari bebas merokok? Pernah tidak merokok. Merokok berapa hari? 1 hari. 1 hari. Pernah ya. Cara yang berhenti waktu itu tidak merokok apa? Karena sibuk. Oh, sibuk. Oke. Dalam keadaan sibuk, berarti bermasalah ya waktu itu ya. Sekarang setelah waktu itu mau berhenti merokok, alasannya setelah 1 bulan itu sibuk, terus merokok lagi, itu alasannya kenapa? Kan pernah berhenti waktu itu 1 hari, terus kan merokok lagi. Alasannya itu setelah berhenti merokok lagi itu apa? Ya karena saat nyantai tidak ada kerjaan, kemudian orang-orang di sekitar saya pada merokok, akhirnya saya tertarik untuk merokok itu. Oke. Tadi saya sudah bertanya riwayat berhenti merokok sebelumnya. Sekarang saya mau bertanya tentang perilaku. Bu Misbah berkeinginan untuk berhenti sekarang? Ingin sekali. Jadi sudah membulatkan tekad atau sedang memutuskan? Atau persiapan atau aksi? Mau beraksi atau membulatkan tekad mau berhenti? Tekad saya sudah bulat. Tekad bulat ya. Oke. Sekarang saya akan bertanya tentang motivasinya Bu Misbah untuk berhenti. Ada beberapa pertanyaan yang Bu Misbah bisa ambil pertanyaan tersebut. Saya sudah memutuskan tidak berhenti merokok seumur hidup saya. Berarti saya tidak pernah berpikir untuk berhenti merokok. Saya tidak punya rencana untuk berhenti merokok. Tidak? Atau ya? Ya. Saya pernah berpikir untuk berhenti merokok, tetapi saya tidak punya rencana untuk berhenti. Tidak atau iya? Ya. Terkadang saya berpikir untuk berhenti merokok, tetapi saya tidak punya rencana. Ya atau tidak? Saya berpikir untuk berhenti dan punya rencana. Oke. Berarti masih, ini kan pertanyaannya tidak punya rencana, berarti punya rencana masih belum ya? Tidak berarti ya. Saya sering berpikir untuk berhenti, tetapi saya tidak punya rencana. Terus yang keenam, saya berencana untuk berhenti merokok dalam 6 bulan ke depan. Berarti 6 bulan ke depan Bu Misbah berencana untuk berhenti merokok. Oke. Berarti Bu Misbah akan berhenti merokok pada motivasi 6. Berarti motivasi 6 ini motivasi sangat bermotivasi untuk berhenti merokok. Oke. Kita lanjut ke Bu Misbah tentang intervensi tanggal berhenti. Rencana tanggal berhentinya per tanggal berapa? Hari ini mau berhenti atau besok mau berhenti? Kalau bisa sekarang ya sekarang. Cuma Pada ya itu tadi ngerokok sudah? belum. Berarti sama sekali belum merokok sekarang ya. Oke. Tadi setelah sarapan belum merokok? Belum. Oke. Berarti per tanggal 7 September Bu Misbah ingin berhenti untuk merokok. Oke, Bu Misbah mau berhenti langsung atau mengurangi jumlah? Contohnya hari pertama dari sebungkus jadi kurang 1. Nanti hari berikutnya hari kedua kurang 2, kurang 3 sampai habis tidak merokok. Kalau atau bisa langsung saja. langsung mau berhenti, mau dicoba. Coba Ya, langsung. oke. Berarti Bu Misbah berencana untuk berhenti langsung. Terapi yang bisa saya sampaikan kepada Bu Misbah adalah dampak buruk rokok. Bu Misbah tahu tentang dampak buruk rokok itu sendiri? Ya kata orang-orang katanya kalau ngerokok itu bisa kena kanker. Jadi Bu Misbah itu sudah benar tentang penyebabnya dari
kalau merokok itu menyebabkan kanker. Tapi banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Contohnya bukan hanya kanker, hipertensi, diabetes, terus penyakit koroner, penyakit kanker paru, atau stroke. Itu asal menjadi pencetus untuk terjadinya penyakit tersebut, penyakit tidak menular. Oh, manfaat Ibu Misbah nanti berhenti merokok, awal manfaatnya itu biasanya nanti manfaat dari rokok biasanya pernafasan jadi kuat. Biasanya yang pertama ngos-ngosan, tidak ngos-ngosan. Yang kedua, Bu Misbah lebih segar, bugar dibandingkan sebelumnya. Tantangannya nanti mungkin yang akan dihadapi Bu Misbah nanti orang tua, karena orang tua merokok. Jadi ketika mencium aroma rokok biasanya ada keinginan. Jadi Bu Misbah nanti setelah pulang dari sini berupaya untuk berhenti merokok, nanti diterapi dulu oleh hipnoterapi ya, oleh tim kami. Setelah di hipnoterapi untuk mendapatkan konseling lanjutan, nanti di hipnoterapi dulu oleh tim kami, bagian tim hipnoterapi. Nanti pada tanggal 2 minggu, pada tanggal 19 September Bu Misbah kembali ke sini lagi untuk melakukan konseling. Jika perjalanan waktu tanggal berhentinya Bu Misbah belum bisa ke sini, bisa langsung menghubungi kami. Apabila Bu Misbah nanti di pertengahan jalan punya keluhan pusing, terus menggigil, gelisah, cemas, jadi bisa langsung hubungi. Nomor saya sudah punya apa belum? Belum. Oke, buka handphonenya Bu Misbah. Tidak punya HP. Oke, nanti saya berikan di front office untuk mendapatkan nomor HP-nya ya Bu Misbah. Oke, tanggal 19 September 2022 kembali ke sini untuk melakukan tindak lanjut follow up dari hasil konseling hari ini. Semoga Bu Misbah dalam waktu 2 minggu ini bisa berhenti dari merokok. Oke, silakan Bu Misbah untuk tanda tangan di sini sebagai upaya untuk berhenti merokok. Di sini, di sini namanya. Di sini ya, Ya. Pak. Terima kasih Bu Misbah. Semoga upaya berhenti ini bisa dilakukan dan bisa keluarga bebas dari rokok. Terima kasih kepada Bu Misbah. Nanti apabila ada keluhan silakan hubungi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Misbah. Jumpa lagi dengan saya ya. Masih kenalkan saya? Kenal, alhamdulillah. Sekarang kita mau follow up Bu Misbah selama 2 minggu. Jadi 2 minggu ini sekarang kan sudah tanggal 19 September 2022. Waktu sekarang jam menunjukkan jam 9 ya Bu Misbah. Oke. Dalam waktu 2 minggu berhasil tidak berhenti merokok atau belum berhasil berhenti merokok? Alhamdulillah bisa, Pak. Alhamdulillah ya Allah Bu Misbah. Kadang kalau lihat ada yang merokok pingin sekali. Alhamdulillah ya Allah. Saya yang permen diganti permen. Iya Bu Misbah. Karena Bu Misbah sudah bisa berhenti merokok, ini hadiah dari Puskesmas. Upaya dari Bu Misbah berhasil untuk mendapatkan dewa dari kami. Oke, sebelum Bu Misbah pulang, boleh saya tanya-tanya? Boleh. Oke. Kendala yang terberat yang dihadapi Bu Misbah ketika berhenti merokok waktu itu kenapa? Pengen itu, Pak. Kalau lihat orang merokok itu pengen sekali. Pengen sekali ya, tapi ditahan ya. Ditahan. Apakah pernah mengalami relapse atau relapse ini kambuh kembali merokok? Belum. Relapse itu kambuh lagi enggak? Enggak ya. Oke, berarti selama seminggu ini enggak pusing, enggak gelisah? Enggak. Alhamdulillah ya, tidak ada pusing, tidak ada frustasi. Emosi gimana? Tidak marah-marah? Aman? Aman ya. Oke. Alhamdulillah Bu Misbah sudah berhasil untuk berhenti merokok. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang lain dan bisa menjadi suri tauladan untuk orang lain di tetangga atau lingkungan Bu Misbah untuk diajak berhenti merokok juga. Terima kasih Bu Misbah. Semoga kita bisa bekerja sama kembali untuk mengupayakan Sumeneb bebas rokok, Sumeneb tanpa rokok. Terima kasih Bu Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.